Oke, kita lanjut pengacakan unit percobaan. Kalau misalkan teman-teman di link YouTube yang sebelumnya ini ya, kita bisa lihat di RAL, nanti kita kasih link di bawahnya. Nah, jadi tidak ada pengelompokan kalau misalkan di RAL. Nah, kalau misalkan di RAK nanti ada pengelompokan. Jadi kalau misalkan kita kocok ya kan, nah kita bisa pakai manual atau bisa pakai program. Nah, jadi pengocokannya seperti ini. Nah, ini ada yang biru-biru nih teman-teman. Nah, ini adalah yang biru-biru. Misalkan contoh, ini kan ulangannya nih ya, ulangan 1 di sini, ulangan 2 di sini, ulangan 3 di sini, ulangan 4 di sini. Nah, ini untuk yang skalanya, oke, laboratorium misalkan ya kan. Nah, untuk yang RAL ini. Nah, ini kemudian ini tadi ininya ya, A0, A0 sama A1, kemudian B0 juga ini datanya lah ya. Datanya dia seperti ini. Kita dapat datanya seperti ini ya dengan 4 ulangan ya. Oke. Dengan 4 ulangan karena terlalu banyak kan dimasukkan rata-ratanya ini 130 ini sudah jadi rata-rata ya teman-teman ya. 130 ini sudah jadi misalkan sampelnya kalau misalkan satu ya kan, kalau misalkan sampelnya 10 ya berarti jadi rata-rata kan sudah 130. Oke, ini yang perlu ditekankan sekali lagi di pada menit ini, detik ini yang perlu ditekankan adalah 130 A0 B0 ini ya, ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 nih, ya kan? Nah, ini ulangan 1, 2, 3. Nah, yang perlu ditekankan ini A0 B0 ini adalah apa namanya? Dia sebagai sampelnya. Jadi kita lihat nih. Ini oke. Okay. Nah, ini datanya ada 130, 74, 155 dan 180. Oke. Nah, ini ulangannya ya. Jadi ulangannya kan 4 kali, ini ulangannya 4 kali. Tapi sampelnya datanya dia bisa aja 1 atau 2 atau 5 atau 10 atau berapa. Nah, baru dibagi. Sampelnya 2 ya dibagi 2 makanya dapat 130. Oke ya, clear ya sampai sini ya. Jangan sampai bingung ya. Setelah itu Nah, setelah itu ya kan ini 130 dijumlahin semua makanya jadinya membedakan RAL faktorial sama yang satu faktor. Nah, dia tidak perlu membuat yang diagram bawah, jadi dia langsung nanti ada linknya. Nah, kemudian yang faktornya dia harus membuat diagram yang ini dulu ya teman-teman. Dia harus membuat diagram yang ini, nanti kita jumlahin, ya baru kita jumlahin semuanya. Oke? Oke ya, sampai sini ya. Nah, ini ya 530. 30 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya ya FK yang tadi ya, yang diagram tadi. FK adalah Y pangkat 2, jadi Y total nih. Y ini adalah total semua data teman-teman ini. Jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini ini jumlahnya adalah 3.799. Oke, sekali lagi dari ujung sini sampai ke ujung sini itu adalah 3.799. Oke, makanya di total dia. Kemudian di pangkat 2 ya, dikuadratin dibagi dengan R itu adalah ulangan A kali B. Oke, ulangannya 4, 3 kali 3. Nah, kemudian hasilnya segini. Oke, itu ya untuk yang faktorial untuk FK. Jadi kalau misalkan FK-nya salah, ke bawahnya maka akan salah semua. Makanya kan ada rumusnya nih. JKT nyari FK, nanti ada FK. Oke, yang kedua adalah JKT. JKT adalah JK total. Nah, jika total itu maksudnya adalah ini lihat yang di biru-biruin ya, 130 ditambah 74 ditambah 104 tambah 60. Jadi ini semua dikuadratin, ini semua dikuadratin, ini 155 dikuadratin ditambah 180 dikuadratin ditambah sampai ini semua habis. Kemudian terakhir 104 dikuadratin ditambah 60 dikuadratin. Nah, ini ya jadinya baru dikurang dari faktor koreksi. Oke? Oke ya.
sampai sini ya. Oke, sekali lagi ya, 130 ditambah dikuadratin, 74 ditambah kuadratin, dan seterusnya sampai ke sini. Kemudian yang ketiga adalah mencari JKA atau JK faktor yang pertama. Rumusnya sama ya. Nah, ini Y, sigma Y, I. Nah, ini yang diambil adalah, oke, lihat, look ya. Kalau misalkan yang dicari A, berarti yang selurus dengan A ini ya. Jangan dia yang berlawanan. Kalau dicari yang B, ya ini ya yang B ya. Nah, dilihat yang di bawah. Oke, lihat tandanya merah-merah ini ya. Jangan sampai ketukar. Nah, ini masih banyak yang ketukar. Jadi teman-teman ngambil data di lapangan betul, tapi pengerjaan di sininya salah, pasti akan error. Saya akan menjamin itu. Oke. Jadi makanya perlu hati-hati. Kalau misalkan jadi JKA, ya jadi jumlah Y-nya ini adalah yang selurus dengan matanya teman-teman ya. Nah, kemudian dibagi R sama B. R itu adalah ulangan, B itu adalah faktor yang B. Dikurang sama faktor koleksi. Begitu juga sama yang ini ya. Oke, ini jangan sampai ketukar antara JKA dan JKB. Nah, kalau JKAB itu adalah yang ini. 539 dikuadratin ditambah 229 dikuadratin ditambah 230 dikuadratin ditambah 623 dikuadratin sampai 342 dikuadratin. Oke, itu ya. Kemudian dikurangin FK dikurang JKA dikurang JKB. Nah, makanya kalau misalkan faktor koleksinya salah, salah semua sampai bawah. Oke guys, oke aman ya, aman. Nah ini kemudian JKG itu adalah JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Makanya tinggal dimasukin aja angkanya, dapat angkanya sekian. Nah, ini rumusnya yang tadi ya, tabel analisis ANOVA-nya. Tabelnya, makanya tinggal dimasukin saja seperti ini ya. Dua ya DB tadi kan apa namanya rumusnya kan A kurang 1 3 kurang 1 ini tiga kurang 2 A kali B tinggal dikali aja. Nah, dan galatnya tadi rumusnya apa galatnya? Galat kan A kali B berapa tuh A kali B? A-nya 3 ya. A-nya 3, B-nya 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 27. Itu. Kemudian ini tinggal dimasuk-masukin aja ya. JK JKA tadi ada angkanya di atasnya tinggal dimasuk-masukin aja ke sini ya. Sama tuh ya 1046 sama ya. Terus kemudian JKB 39.000 1118 ini sama ya. Terus kemudian A kali B 9.600 sama ya. Kemudian 182 bagi total. Nah, KT itu adalah JKA JK dibagi DB. Oke, rumusnya KT itu adalah JK dibagi DB. Jadi tinggal langsung aja 10.000 dibagi 2 5.000. Nah, ini kan 39.000 dibagi 2 19.000. 9.000 dibagi 4 2.400. 18.000 dibagi 27 670. Oke. Nah, kemudian F hitung itu adalah KTP dibagi dengan KTG. Pokoknya KT galat ya. Selalu pembaginya KT galat. Oke. Selalu pembaginya KT galat. Nah, kalau mencari F tabel itu ada dua cara. Ada pakai Excel ya, ada pakai Excel, itu ada di link YouTube saya. Oke, itu ada di YouTube saya. Nanti saya akan kasih caranya bagaimana untuk mencari pakai Excel. Kalau misalkan pakai buku ya. Nah, ini dia kalau misalkan kita pakai buku. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat caranya bagaimana kalau misalkan kita pakai buku. Nah, untuk mudah, gampang, buku kan agak kita cari-cari ya. Kalau misalkan pakai Excel nanti kita kasih linknya di bawah ini caranya seperti apa. Oke, ini kita dapat ya langkah ke-6 adalah tarik kesimpulan. Oke, tarik kesimpulan tadi ya. Kita lihat yang membedakan sini. Kalau kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dia akan berbeda nyata. Maka akan diberi tanda bintang nih. Maka dia berbintang dia semua nih teman-teman. Oke ya, dia berbintang dia semua. Nah, begitu juga nih kita lihat ya. Contohnya ya kan. Nah, kalau misalkan dia berbeda nyata, dia maka akan terjadi. Nah, ini di sini kalau apa namanya? Kalau dia bahan faktorialnya dia beda nyata, lainnya nggak beda nyata,
udah nggak usah dilihat. Nah, itu kalau saya. Tapi ada yang beranggapan kita harus cari juga faktor A dan faktor B. Nah, kalau misalkan saya dia ininya berbeda nyata, faktor A, faktor B-nya nggak beda nyata, ya udah. Nah, kita pakai. Nah, makanya nanti rumusnya kita ada pakai Destat juga atau misalkan pakai program lain, Minitab, MATLAB dan seterusnya. Itu terserah ya. Tapi nanti ada link pakai Destatnya, itu saya akan berikan juga caranya. Tadi akan saya kasih contoh. Nah, nanti hasilnya dia seperti ini. Ini 134 dari mana coba? Oke ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya dia akan dapat dia seperti ini. Ini adalah hasil dari rumus-rumus yang diberikan. Nah, ini adalah sumbernya ya, sumbernya dari sini. Saya ambil dari buku ini. Jadi Bapak Dian Hediantoro, terima kasih. Bukunya sangat bermanfaat. Ya, saya izin ya kan untuk memberikan materi. Itu materi dari rancangan acak lengkap pola faktor. Ya, oke, silakan ada yang mau bertanya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.